Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu. Kayaknya semua takut dingin ya. Ini 3 kursi di depan, barisnya semuanya kosong, kecuali ya luar biasa YouTuber kita Bapak Don yang selalu setia untuk merekam. Tuhan pasti tilik kesetiaannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa dan kita membuka ibadah rumah tangga yang hari ini diterima oleh Ibu Eti. Puji Tuhan, terima kasih sudah mau menerima kami untuk beribadah dengan penuh sukacita. Walaupun tadi ya kami lihat di bawah Ibu Eti tadi cerita, tidak ada yang bisa membatasi kasih Ibu Eti kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Eti, dan sambil menunggu kesaksian itu Bapak Ibu, kita akan menyanyi menyembah Tuhan dan kita akan memuji Allah kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Ia selalu kerjakan dalam hidup ini. Ketika melihat mentari di pagi hari, kita selalu belajar untuk lihat, oh Tuhan, ada mentari yang masih bersinar. Mentari itu seperti janji Tuhan yang tidak pernah terlambat bersinar. Mungkin seakan-akan tertutup dengan awan, tapi Ia pasti akan setia di dalam kehidupan kita, karena tidak pernah ada yang bisa membatasi kasih-Nya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Kami bersyukur Engkau setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau selalu ingat akan janji-Mu. Kami mau selalu ingat akan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin Yesus. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku.
ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Hanya Engkau Tuhan, Engkaulah yang menggendongku. Kau selalu besertakan tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kami percaya itu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu Kau dalam pengasihan. Yesus Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, selalu tepat waktu, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Aku tak menang dalam kasih-Mu. Kami tahu Kau mengasihi, Kau betapa dalam kasih-Mu. Oh Yesus, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, Yesus baik, amin. Kita punya Allah yang setia, amin. Amin. Siapa sobat kita yang setia namanya Bapak Ibu? Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian itu dengan sorak-sorai. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu bersendirian, Dia selalu menemani diri. Saya hidup kau wanita. Ada satu haleluya. Dia setia. Puji Yesus. Susah waktu bersendirian, Dia selalu. Terima kasih Bapak kita. Kita mendengar Kau pria, namanya Yesus. Namanya haleluya. Namanya Yesus. Puji Tuhan. Nama Yesus. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang Sama-sama kaum wanita dan pria, ada satu sobat
Haleluya. Nama Yesus yang menghidup hatiku. Haleluya. Namanya Yesus yang baik. Namanya Yesus. Nama Yesus yang berbahagia. Yesus namanya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya kepada Tuhan Yesus, yang sampai detik ini kalau saya boleh ada berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat Tuhan, semua itu oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, dan tentunya buat kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kedua, terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh jemaat Eklesia yang memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini boleh mengambil bagian untuk bisa bersama-sama dengan umat Tuhan di sini. Sebenarnya awalnya saya punya kerinduan besar sekali untuk bisa beribadah itu di rumah. Kenapa? Karena saya yang dari seberang, saya juga rindu pengen rumah saya diberkati Tuhan. Cuman kemarin itu pertimbangannya karena saya ada perjalanan dinas besok, dan pagi-pagi buta saya harus berangkat. Saya berpikir kalau saya sendiri saya agak repot gitu kalau misalnya saya harus di rumah gitu. Tapi kerinduan hati saya pengen sekali sebenarnya ke rumah, dan sebenarnya saya ingin menukar waktu dengan yang di bawah saya, Pak Yohanes ya kalau nggak salah gitu. Tapi ternyata beliau juga nggak bisa gitu. Saya kepingin minggu depan, karena kalau minggu depan saya bisa gitu. Saya kepingin sekali sebenarnya di rumah gitu, biar saya percaya ketika ada umat Tuhan yang bersatu, bersekutu, ada berkat yang luar biasa juga terjadi di dalam rumah saya. Karena pergumulan saya untuk anak-anak saya itu masih sampai detik ini saya masih bawa di dalam doa. Meskipun puji Tuhan hari berganti hari banyak perubahan yang saya lihat dari anak-anak saya. Yang berikutnya, sepanjang saya hanya mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hari-hari saya bersama anak-anak. Setelah 6 tahun, tepat bulan kemarin, akhir bulan kemarin, 6 tahun yang lalu, almarhum suami pergi dan saya harus menjadi orang tua tunggal. Dengan ketiga anak saya, kerasa banget gitu kalau sendiri tuh kayak gini ya. Melewati hari-hari perjuangan itu bersama anak-anak itu begini ya rasanya gitu. Kalau dulu masih ada almarhum suami, masih boleh dibilang masih bisa dikata berlebih lah gitu. Tapi ketika tidak ada, dengan apa yang ada sama saya harus bisa memanage gitu ya. Tapi terkadang saya merenung gini, oh iya ya, saya dengan keadaan seperti ini, tapi kok bisa cukup gitu. Kalau dihitung-hitung kok nggak cukup, gimana ya kok bisa cukup gitu. Tapi ternyata itu bisa saya lalui gitu. Dan saya percaya, saya selalu mendengarkan membaca firman, mendengarkan orang-orang khotbah, pendeta-pendeta khotbah, bahkan
melalui media, bahwa kalau kita percaya aja, Tuhan pasti pelihara kita. Dan itulah yang saya rasakan, bahwa pemeliharaan Tuhan sepanjang 4 tahun saya memutuskan untuk bergabung bersama anak-anak Tuhan di sini, untuk bersama bertumbuh, digembalakan di tempat ini, dan bisa mengenal Tuhan lebih dekat, bisa membawa nama Tuhan di dalam rumah saya. Saya percaya apa yang saya tidak, kata 2 Korintus 9 ya, benar, 2 Korintus 9 ayat 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-9 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu saya luar biasa ayat itu. Iya benar, apa yang saya rasakan hari demi hari, dan puji Tuhan saya tidak pernah merasa berkekurangan gitu. Meskipun saya tidak merasa lebih juga, tetapi saya selalu mendengar Om Doni selalu mendoakan, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Ya, meskipun saya dengan kondisi seperti ini, tetapi ketika saya bergabung dengan teman-teman saya, itu saya tidaklah seperti mereka yang punya otak lah, punya ini. Aduh, saya tidak menggosipi orang ya, tapi saya aduh, ajaib sekali Tuhan itu ya. Di sini saya terkagum-kagum kadang ketika saya ambil saat teduh, saya Tuhan terima kasih sekali apa yang saya alami hari demi hari. Saya itu di luar jangkauan pemikiran saya bahwa saya bisa lalui ini. Dan puji Tuhan, anak saya yang pertama bisa selesai kuliahnya, bisa langsung bekerja, bahkan sampai menikah pun saya Tuhan, kok saya tahu ini bukan kekuatan saya, karena saya yakin ini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan untuk hari-hari dekat-dekat ini. Jadi saya sebenarnya harus besok, kenapa saya kepingin meminta jadwal untuk minggu depan supaya saya bisa di rumah beribadah, tapi karena yang di bawah saya itu nggak bisa, dan saya tidak tahu saya mau harus tukar dengan siapa. Ya udahlah, saya terima aja. Saya percaya ada Tuhan buat semua itu rencana, atau hari-hari itu baik adanya gitu. Jadi udah nggak apa-apa, terima aja. Dan saya besok saya harus berangkat. Tadinya saya harus berangkat ke Palopo, perjalanan dinas. Tetapi yang kemarin saya mengalami keadaan seperti begini. Kaki saya terkilir, dan itu agak mengganggu aktivitas saya. Tetapi tadi pagi saya sebenarnya mau ngomong sama pimpinan saya bahwa saya izin kalau bisa diganti untuk terjadi ini gitu. Tetapi sebelum saya dipanggil, sebelum saya menghadap, saya dipanggil duluan bahwa tanpa beliau mengetahui keadaan kondisi kaki saya ini. Bu Eti, mohon maaf ya, namanya dicoret sama Bapak untuk ikut terjadi. Oh iya Bu. Iya, jadi mohon maaf sekali ya, nggak apa-apa ya. Saya bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, karena sebenarnya saya juga dalam keadaan kurang sehat Bu untuk bisa berangkat. Lalu saya duduk kembali dan termenung gini, ada apa kok saya kenapa kok saya diganti? Setiap ada kegiatan kok nama saya selalu dicoret. Saya apa ya, karena ada sentimen pribadi, saya berpikir, tapi tidak Tuhan, saya jauhkan aja. Oh, saya langsung teringat, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saya berangkat ke Palopo besok, berarti hari Jumat, karena kami baliknya Sabtu, berarti hari Jumat saya tidak ikut doa, saya tidak ikut latihan, dan ternyata saya itu ada jadwal hari Minggu singers. Jadi memang Tuhan sudah buat seperti itu supaya saya jangan pergi, karena saya harus melayani Tuhan, saya harus ikut latihan bersama
di pelayan altar nanti. Jadi saya mau bilang sama kita semua di sini, ketika ada dalam keadaan di luar jangkauan pemikiran kita atau di dalam hati kita merencanakan, saya mau begini Tuhan, saya mau begini, dan itu keinginan kita luar biasa, tetapi namun kenyataannya tidak sesuai ya kan. Kalau orang hukum bilang the same dan the same gitu, harapan dan kenyataan tidak sesuai tuh. Saya mau bilang sama kita, jangan panik, jangan khawatir, percayakan semua kepada Tuhan. Ketika engkau berserah penuh kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang menjadi kerinduan di dalam hatimu, segala hal yang tidak engkau pahami dan tidak engkau pikirkan, bahkan tidak ada di dalam hatimu, ketika hidupmu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mempercayakan sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang engkau pikirkan. Dan saya percaya hari ini ketika saya bisa berada di sini, saya tadi sudah berpikir apa yang saya mau omongkan Tuhan, tapi ketika Miss menyampaikan Bu Eti nanti kesaksian itu wow banget gitu, kayaknya saya harus banget gitu loh berbicara di depan, dan ternyata orang-orang di sekitaran kita itu bisa membuat, jika dia anak Tuhan, dia betul-betul hidupnya ada di dalam Tuhan, itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan saya merasa hari ini Miss sangat menjadi berkat buat saya untuk bisa saya berdiri di sini dan bisa menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam keluarga saya melalui perkataan yang singkat tetapi memberikan sesuatu kepada diri saya. Wah banget gitu, itulah yang namanya berkat. Puji Tuhan, si kecil saya itu hari-hari ini dia selalu begini karena dia sekolahnya di Katolik. Awalnya dulu dia harus sekolah di SMK Telkom, tapi ada banyak kendala-kendala yang saya tidak habis pikir apa sih kendalanya, sementara dia dari SMP Telkom kok susah banget masuk di sana. Tetapi Tuhan memang mungkin menggiring dia harus masuk di SMA Yayasan Katolik. Hari ini dia mengatakan, Mama, kenapa Mama itu tidak pernah berdoa? Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Adik tahu ya itu doa itu? Iyalah, karena setiap hari di doa itu kami ucapkan di sekolah. Dan Mama tahu nggak? Kemarin terakhir sebelum kami libur, kami ibadah di kapel. Dan Mama tahu nggak? Saya yang disuruh baca Alkitab. Terus gimana rasanya, Dek? Wah, enggak, ya ini yang bahasa ini yang saya ambil dari anak saya. Wow banget gitu loh Mama gitu. Dan puji Tuhan, saya percaya itu bukan satu kebetulan. Memang ada rencana-rencana Tuhan yang saya imani. Entah kapan waktunya, timingnya Tuhan, caranya Tuhan bekerja untuk anak saya. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua dukungan jemaat Tuhan di Eklesia, selalu mendukung saya di dalam doa, terutama Om Doni dan Tante beserta Karen yang juga mensupport saya, bahkan saya yang baru boleh diambil menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Saya kembali silakan kepada Miss. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, saya percaya bukan cuma saya yang Ibu Eti bilang tadi ya, Miss diberkati. Ibu Eti diberkati. Jujur Ibu Eti, saya tadi waktu masuk itu kenapa nadanya dari tadi rendah semua? Saya bilang sama Yosafat, suara saya lagi tidak baik-baik saja Yosafat. Sorry ya Wesley, kan suaramu tinggi sekali. Tadi kamu pasti susah menyanyi. Tapi saya lihat, Tuhan, Ibu Eti saja bisa dengan semangat pergi ibadah. Kamu Tasya, kamu bagaimana? Begitu. Ternyata connect ya. Walaupun saya tidak bilang tadi di awal-awal, ternyata Bapak Ibu di dalam Tuhan kita saling menolong, saling menguatkan satu sama lain Bapak Ibu. Dan di dalam Tuhan yang lemah pasti dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita karena kita percaya Tuhan sangat baik kami lewat kesaksian dari Ibu Eti.
Kami sangat bersyukur untuk kehadiran Ibu Eti di Eklesia. Pribadinya yang positif, mengucap syukur di dalam segala hal, sekalipun tidak mudah hari-hari hidupnya, tapi kami bisa melihat bagaimana Tuhan selalu menopangnya, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dan biarlah semua yang diperkatakan, Tuhan Yesus yang menilik. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan Yesus yang menolong selalu. Dan Tuhan yang akan menjawab pada waktumu yang terbaik. Sekarang Tuhan, kami akan mau memberi persembahan. Tuhan yang tilik, Tuhan yang memberkati. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Saya undang seorang yang tergerak membawakan pundi-pundi. Siapakah itu? Sambil waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang bangkit berdiri. Ada satu solatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hati dan pikiran kita untuk dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Jenny. Mari kita nyanyikan pujian, kekuatan di hidupku kami dapat di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu, sepanjang hari-hari yang kami lewati, sepanjang waktu. Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupan kami, Bapa. Tuhan, kami tidak punya kekuatan, kami tidak mampu, Bapa. Tapi kami punya Tuhan yang memampukan kami. Kami punya Tuhan yang menguatkan kehidupan kami, Bapa. Pada saat malam hari ini kami jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Layakkan setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan dapat mengharumkan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami semua, hikmat, kecerdasan, pengetahuan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami terima pada malam hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada malam hari ini di keluarga yang ada. Biarlah pada malam hari ini mari kita sama-sama belajar, sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita sama-sama belajar, percaya apa yang kita belajar, apa yang kita renungkan pada malam hari ini, firman Tuhan akan menguatkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, tidak berlama-lama lagi kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-5. Ini satu perikop yang saya akan ambil. Injil Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah sama-sama mendapatkan, sama-sama katakan amin. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. Saya akan membacakan Lukas pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Betul, Saudara? Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan kebaikanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, berilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11 sama-sama. Dan sesudah mereka mengikat perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Petrus adalah murid
Yesus dan Petrus sangat mengasihi Yesus, murid yang sangat dikasihi. Dan Petrus adalah orang yang pertama-tama mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah orang yang diutus, orang yang turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Pada malam hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu panggilan yang mengubah identitas. Amin. Panggilan yang mengubah identitas. Kita tahu bahwa latar belakang Petrus adalah seorang nelayan. Petrus adalah orang yang hidupnya di laut. Kehidupannya untuk setiap hari untuk di laut mencari ikan, mencari nafkah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, identitas seseorang adalah orang jati diri, mengalami perubahan atau sesuatu diri yang berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Amin. Petrus, dia seorang nelayan dan seorang kepala keluarga, mencari nafkah untuk anak istrinya yang ada. Tapi ke dalam kehidupannya, ketika dia bertemu dengan Yesus dan Yesus sampaikan kebenaran firman Tuhan, dia mendengarkan apa yang Yesus sampaikan pada saat itu. Dia seorang pendengar, dia seorang yang taat, seorang yang ikut terjun dalam setiap apa yang mereka lakukan. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-8, kita baca, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Petrus tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, "Ikutlah dengan aku, kita akan menjala manusia." Sesuatu perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Seorang yang menjala ikan, tapi kehidupannya ketika dia ikut dengan Tuhan, dia menjadi penjala manusia. Dia memberitakan Injil, apa yang Yesus sampaikan pada saat itu. Ketika Yesus mengajak Petrus, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Identitas kehidupannya mulai berubah. Identitas kehidupannya yang sehari-harinya menangkap ikan, tapi ketika dia ikut dengan panggilan Tuhan, dia ikut panggilan Tuhan, apa yang terjadi? Dia menekan jiwa-jiwa yang ada. Kalau kita melihat kisah para rasul, di situ perjalanan Petrus, ketika ketika pencurahan Roh Kudus, ketika Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus, dan ketika Petrus berkhotbah, di situ jiwa-jiwa dia memenangkan jiwa yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kehidupan kita tidak tahu identitas kehidupan kita dari awal. Pada waktu ini kehidupan saya, pada waktu saya praktik di sini sebelum beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, teman-teman saya, teman-teman sekolah waktu SMA, dia bertanya, "Jem, kamu jadi pendeta?" Saya bilang, "Belum, baru calon hamba Tuhan, baru calon pendeta." Mereka bilang begini, "Wah, luar biasa ya. Padahal kamu dulu waktu pergi sekolah datang paling terlambat tapi pulang paling cepat." Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bilang, saya tidak tahu kehidupan saya, tapi tiba-tiba saya ingin mau ikut panggilan Tuhan. Saya ingin terjun dalam pelayanan. Kehidupan saya kalau waktu dulu SMA, kalau mau belajar agama, itu tidak ada Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kami sudah jauh perjalanan. Karena begini waktu itu, kenapa saya datang paling lambat, pulang paling cepat? Karena perjalanan saya itu, kalau ke sekolah itu 7 kilo Bapak Ibu. Jadi PP itu 14 kilo, setiap hari itu jalan kaki. Dengan perjuangan yang dengan tekun, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya tidak tahu identitas saya ke depan bagaimana, perjalanan kehidupan saya itu bagaimana. Tetapi saya jalani kehidupan saya dengan
dengan giat, dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa masa depan saya akan diberkati, masa depan saya akan berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga dengan Petrus. Identitas Petrus bahwa orang yang tidak kenal dengan Tuhan, tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang Yesus sampaikan, ada perubahan dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang berubah daripada Petrus. Bukan cuma pekerjaan Petrus yang berubah, tetapi nama yang Petrus pertama adalah Simon menjadi apa? Simon Petrus bertambah. Pekerjaannya bukan seorang nelayan, tetapi menjadi bukan penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tujuan Petrus atau pandangan Petrus sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita lihat pandangan yang berubah total, kehidupan yang berubah total dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita tidak tahu pekerjaan kita. Mungkin saat-saat ini pekerjaan kita mungkin sebagai honor atau sebagai apa, kita tidak tahu, ini paling di bawah. Tapi mari kita jalani dengan sungguh-sungguh. Petrus adalah orang yang sungguh-sungguh. Dia mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Dia mendengar saja. Tetapi apa yang ketika dia mendengar, ketika Yesus melihat kehidupannya, dia angkat Petrus menjadi orang yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak yang ada, identitas kita tidak tahu, kehidupan kita tidak tahu. Tapi marilah kita hidup taat kepada Tuhan, kita hidup setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan angkat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada beberapa tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Identitas mereka itu orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak punya pangkat. Tetapi kenapa mereka bisa dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa? Pertama, kalau kita melihat contoh adalah Abraham. Kita tahu Abraham adalah bapak yang tinggi dalam kehidupannya. Tetapi Abraham, nama pertamanya itu Abram. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan, identitas namanya berubah menjadi apa? Abraham. Bapak adalah banyak bangsa, bapak segala bangsa ya. Nah, ketika dia menjadi orang biasa, tetapi dia adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dia orang yang biasa saja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Abraham adalah orang-orang yang biasa, orang-orang berdosa juga. Tapi ketika dia dipilih oleh Tuhan, dia menjadi bapa yang beriman kepada Tuhan. Identitasnya berubah. Orang yang tidak kenal Tuhan, ketika Tuhan memanggil dia menjadi bapa segala bangsa, bapa yang besar, bapa orang yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yakub. Kita tahu bahwa Yakub adalah seorang penipu. Siapa yang tidak tahu Yakub? Yakub dan Esau, dia menipu kakaknya sendiri. Yakub adalah seorang penipu. Ketika dia kenal dengan Tuhan, ketika dia ikut dengan Tuhan, dia ikut panggilan Tuhan, namanya bukan dipanggil lagi Yakub, tapi Israel. Nah, bapak Israel, bapak Yakub, ketika dia bergumul dengan Allah, ketika dia bergumul dengan Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hidupnya menjadi keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dia seorang penipu yang licik, tetapi dia seorang pangeran Allah, seorang pahlawan bagi Tuhan. Dan kalau kita melihat di kejadian di situ, kejadian pasal 28, di situ dia orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Identitasnya seorang penipu tapi menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita tidak usah memandang diri kita rendah, memandang orang memandang kita tuh rendah. Tapi marilah kita setia dalam pekerjaan kita, setia dalam rumah tangga kita, setia dalam usaha kita. Percaya Tuhan akan angkat menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita seberapa yang ada pada malam hari ini, kita jangan lihat kita sedikit, jangan lihat, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika Tuhan melihat hati kita, Tuhan akan mengangkat kita menjadi identitas yang luar biasa. Tuhan akan melihat apa yang kita jalani pada saat malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah yang kita baca pada malam hari ini, kisah Petrus. Petrus adalah seorang pendengar yang saya sudah katakan, ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar firman Allah yang Yesus sampaikan pada saat di atas perahu, dia menjadi batu karang, dia menjadi batu karang pencuru untuk memenangkan jiwa. Batu karang adalah di mana awal mula gereja ada, yaitu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Di mana batu karang itu, kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 18, di situ kisah Petrus, dia adalah pencuru batu karang. Di situ di mana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dia menyembuhkan orang-orang yang terluka, dia menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan jiwa-jiwa yang tidak kenal dengan Tuhan. Ketika dia menjadi orang, dia adalah menjadi orang yang diberkati, yang Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Maka apa yang terjadi? Dia menjadi pemimpin bagi gereja-gereja yang ada. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang keempat adalah Paulus. Kita tahu kehidupan Paulus. Paulus awal pertama kehidupannya namanya adalah Saulus. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, namanya berubah menjadi Paulus. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat, penganiaya orang-orang Kristen yang ada. Tetapi pada saat itu ketika dia dipanggil Tuhan, identitasnya berubah menjadi orang yang menyebarkan Injil di mana-mana. Orang-orang menyampaikan Injil kebenaran firman Allah, di mana kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Identitasnya berubah menjadi orang-orang yang diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat. Yesus pun juga seorang tokoh Alkitab. Ketika dia dibaptis, ketika Roh Kudus turun dalam kehidupannya, dia menyembuhkan banyak orang. Waktu Roh Kudus belum turun, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam, orang seperti orang biasa saja. Tapi ketika dia mengalami perubahan itu, apa yang terjadi? Kehidupannya, pelayanannya tidak pernah diragukan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita jangan lihat kehidupan kita yang saya katakan tadi. Mungkin hari-hari ini pekerjaan kita belum diangkat. Mungkin Pak David mungkin sebagai kepala apa, mungkin saat ini masih di bawah. Tapi percaya, ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita ikut panggilan Tuhan, ikut melayani Tuhan, kita ikut panggilan Tuhan bukan berarti kita harus menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pendeta baru kita diangkat Tuhan. Tapi Tuhan melihat kerinduan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, artinya waktu kita terima panggilan mengikut Tuhan Yesus, identitas kita menjadi berubah. Yang dulunya kita adalah orang-orang berdosa, tetapi ketika kita ikut Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita melihat di Yohanes, di situ Yohanes pasal 1 ayat 12. Situ kita bukan lagi seorang pendosa, tapi anak-anak Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka identitas kita menjadi sempurna di mata Tuhan. Kita sekarang bukan orang-orang berdosa, tapi kita sudah diberi yaitu pengampunan dosa. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bukan anak-anak iblis lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Siapapun itu, siapapun kita, maupun pejabat, maupun orang-orang berdosa, orang-orang miskin,
Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah dunia, kita adalah anak-anak Tuhan. Asalkan kita percaya sama Tuhan, percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari ketika tujuan atau pilihan untuk Tuhan bekerjakan hidup baik dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan agar apa? Identitas kita berubah, agar kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Ketika kita sudah diangkat Tuhan, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperkerjakan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Maka kehidupan kita akan berubah total. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi panggilan yang mengubah identitas. Tuhan bilang kamu bukan lagi siapa kata dunia, tetapi kita adalah siapa kata Tuhan. Kalau kita melihat di situ Efesus kita dibuka di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita hidup atau kita bukan lagi milik dunia ini, tapi kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan baik. Dia sudah mengerjakan keselamatan itu. Yang tadi saya katakan bahwa kita lagi bukan orang-orang berdosa, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Keselamatan itu sudah Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Identitas kita sudah berubah. Identitas kita bukan orang-orang yang jahat di mata Tuhan, tapi kalau kita adalah identitas kita adalah orang-orang yang baik dan berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengapa atau apa yang membuat panggilan yang mengubah identitas Petrus berubah? Yang pertama, coba kita baca di ayat yang keempat, Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Mengapa yang atau apa yang membuat panggilan yang mengubah Petrus menjadi orang yang berubah? Coba kita baca dari ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang ke-6, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, apa yang membuat Petrus berubah? Yang pertama adalah dia percaya dan melakukan. Amin. Dia melakukan atau ikut apa kata Tuhan. Dia percaya sama Tuhan dan dia melakukan. Kita sebagai orang-orang percaya, kalau identitas kita mau berubah, kita jangan asal percaya, tapi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Petrus, dia cuma bukan mendengarkan firman Tuhan yang Yesus sampaikan pada saat itu, tetapi dia melakukan. Sepanjang malam Petrus melakukan, sudah menjala ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika dia mendengar tentang kabar baik itu, firman Tuhan itu, dia melakukan. Dan apa yang terjadi ketika dia melakukan apa yang Yesus katakan? Mereka menangkap ikan sampai kapal mereka hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, apapun yang Bapak Ibu Saudara mau, Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin. Ketika keluarga kita mau dipulihkan oleh Tuhan, bukan sekedar percaya, tapi kita melakukan. Dengan cara apa kita melakukan? Ketika Tuhan menyuruh kita, ketika firman Tuhan menyuruh kita melakukan itu dengan baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Dalam kehidupan pribadi saya, banyak pergumulan yang saya hadapi, banyak masalah yang saya hadapi. Selama saya tingkat 2, banyak masalah yang saya hadapi. Tapi saya percaya Tuhan akan menguatkan kehidupan saya.
Tuhan akan menguatkan keluarga saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berapa minggu ini banyak hal-hal yang saya tidak bisa pikirkan. Saya kadang-kadang cuma menangis, kadang-kadang cuma berdoa. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan. Jangan sampai dengan masalah saya lari dari panggilan itu. Saya tidak mau dengan panggilan saya ketika saya menghadapi masalah lari dari panggilan Tuhan. Saya percaya, saya ikat khotbah di waktu hari Minggu. Temanya itu adalah tuh masalah ya, kalau tidak salah ya Bapak Ibu Saudara. Penderitaan. Pergumulan. Penderitaan. Ya, Penderitaan. penderitaan. Saya ingat tema itu dan saya sangkut pautkan dengan ini. Itu masih kisah dengan Petrus. Petrus juga menderita Bapak Ibu Saudara. Kehidupannya bertahun-tahun untuk menjalanikan. Tapi ketika dalam penderitaannya, dalam pergumulannya, dia tahu bahwa Tuhan akan mengangkat dia, identitasnya akan berubah. Amin. Amin. Jangan pernah ragukan dengan masalah kita. Tuhan akan, dengan masalah kita, identitas kita akan berubah. Saya ingat waktu KTD sampaikan firman Tuhan itu, saya ingat di sini, saya tulis di sini, penderitaan bukan membuat kita Tuhan jauh daripada kita, tetapi penderitaan yang kita alami, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Saya ingat kata KTD yang dia katakan pada saat itu, waktu hari Minggu. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang biasa-biasa saja. Penderitaan bukan berarti kita sudah Tuhan jauh daripada kita atau kita jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan mau melihat kita. Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Identitas kita yang menderita menjadi orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ketika identitas kita menjadi banyak masalah, maka ada sesuatu hal yang baru. Ada tangisan bukan karena penderitaan, tapi ada sukacita yang Tuhan gantikan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat malam hari ini, saya mau mengajakkan kita pada malam hari ini, apa yang membuat Petrus berubah? Yang kedua, dia merendahkan diri dalam kehidupannya. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-10, ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman-teman Simon dan menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-8, sorry. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Petrus tahu dia adalah orang yang berdosa. Ketika dia tahu bahwa dia orang berdosa, di situ Petrus katakan, dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia merendahkan diri. Dia tidak layak dipakai Tuhan. Dia tidak layak untuk mengikuti panggilan itu. Tetapi Tuhan mengajak Petrus untuk menjadi seorang penjala manusia, untuk menyampaikan Injil firman Allah yang Tuhan percayakan bagi dia. Ketika dia mengikuti Tuhan, ketika dia merendahkan dirinya, identitasnya berubah menjadi seorang orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di ayat 10b disitu katakan, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjala manusia. Petrus ragu dengan kehidupannya. Petrus ragu dengan masalah yang dihadapi. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, jangan ragu, sebab Tuhan akan menyertai kehidupannya. Kita akan bersama-sama. Dan Tuhan ketika Petrus percaya itu, dia bersama Yohanes dan Yakobus akan meninggalkan semua hal-hal lama itu dan mengikuti panggilan Tuhan. Ketika mereka mengikuti panggilan Tuhan, maka identitas mereka dibolehkan oleh Tuhan.
Yang saya katakan tadi ketika di Kisah Para Rasul situ, ketika Petrus dan kawan-kawannya mereka menyampaikan ketiga persen, bukan cuma Yakobus dan Yohanes, 3 orang saja, tapi ke-12 rasul yang dipilih oleh Tuhan, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika di Kisah Para Rasul di situ mereka memulihkan, bukan jiwa-jiwa mereka menangkan, tapi ketika jiwa-jiwa mereka mendapatkan jiwa-jiwa itu, banyak orang sakit disembuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada saat malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, Petrus bukan cuma percaya dan melakukan atau merendahkan diri kepada Tuhan, itu tidak cukup, tetapi dia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah ikut Tuhan, kita sudah merendahkan diri kita kepada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita meninggalkan hal-hal yang lama, kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita khawatir. Jangan pernah ragu dalam masalah kita, percaya Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada malam hari ini di akhir kehidupan kita, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin banyak masalah yang saya sudah jelaskan tadi, mungkin banyak masalah pergumulan yang kita hadapi. Saya juga banyak masalah sebagai hamba Tuhan. Ketika ikut Tuhan, tidak, hal-hal yang kita jalani tidak baik-baik saja, tapi percaya ketika ada tantangan, ketika ada masalah, percaya ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan tempat ini, percaya kita semua ada masalah. Di masa tua kita sebagai oma opa, sebagai mama bapak yang ada, kakak adik yang ada, banyak masalah. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita ikut panggilan Tuhan, bukan ketika kita ikut panggilan kita menjadi hamba Tuhan atau menjadi pendeta, tapi kita menjadi berkat, kita menjadi kabar tentang menjadi berkat buat orang lain yang dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, maka identitas kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan kita akan diberkati, usaha kita akan diberkati, kehidupan kita akan diberkati, keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Panggilan adalah yang akan mengubah identitas kita, kehidupan kita. Kita jangan pernah ragu. Ibu Eti katakan bahwa dia tidak tahu ketika dia disuruh untuk tidak ikut dalam hal abdi Palopo, tapi ada sesuatu hal yang baru yang Ibu Eti terima. Dia bisa melayani Tuhan. Amin. Kita jangan pernah takut apa yang kita hadapi. Ada rencana Tuhan yang baik. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mendahulukan Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, saya percaya masalah dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan memberkati kita. Asal kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan saya serahkan kepada Mistasia. Tuhan, jadi Tuhan memakai terus menjadi alat Tuhan. Terima kasih yang sudah menyampaikan firman Tuhan Kak Jenny hari ini. Identitas kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi apapun dunia bisa katakan, apapun itu, tapi yang kita pegang teguh adalah firman Tuhan. Apa perkataan Tuhan di dalam hidup ini? Wah, dahsyat sekali. Terima kasih banyak Kak Jenny. Karena tadi kita sudah memberikan persembahan Bapak Ibu, kita akan berdoa, lalu kita akan naikkan satu pujian, dan Kak Jenny, hamba Tuhan Jenny, saya undang untuk memimpin Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu.
Engkau tilik apa yang sudah diberikan oleh hamba Tuhan Jamie. Engkau balas setiap kesetiaannya, jadilah di dalam pelayanan, tidak pernah sia-sia. Engkau akan terus mengurapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga dimanapun dia berjalan, dia akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada terang Yesus yang terpancar melalui pribadinya. Apapun pergumulan hamba-Mu Tuhan, Engkau yang pilih, Engkau yang berkati, Engkau yang berikan kekuatan untuk terus memandang Tuhan dengan mata iman. Sekalipun sebagai mata jasmani kami seringkali lemah, tapi Kamu mau gunakan mata iman kami mengarah kepada Yesus, mengarah kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pengumuman malam hari ini yang akan kita lakukan minggu ini, masih ada doa ya hari Jumat Bapak Ibu ya, jam 7 malam, setengah 7 malam. Kemudian dilanjutkan dengan latihan pelayan altar jam setengah 8 malam. Mari sama-sama berdoa di tempat ini Bapak Ibu, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Lalu hari Minggu kita akan beribadah kembali, ibadah sekolah minggu jam 10 pagi dirangkaikan dengan ibadah umum ya Bapak Ibu ya, maafkan. Kemudian kita akan tutup ibadah kita malam hari ini, kita nyanyi lagi How Great. Saya undang dengan kasih hamba Tuhan. Berterima kasih buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat kelimpahan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari-hari yang kami lewati, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menilik di tempat yang maha tinggi. Dimanapun kami berada, Tuhan keluar masuk kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang tidak berasal daripada-Mu, kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bila di sepanjang hari-hari yang kami lewati, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan pada malam hari ini kami percaya kami diberkati, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kami menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang memberkati banyak orang yang di luar sana Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguh besar kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Pada malam hari ini kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub berlimpah-limpah memenuhi kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun bentuk yang dalam kami kerjakan Bapa, kami diberkati dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat laut tinggi, Bapa kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi ini yang sudah memberkati kami pada malam hari ini juga. Kami dan percaya Engkau juga pasti akan memberkati kehidupannya dan semua anak-anaknya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang berperangan yang bermiskin, yang jatuh